Untuk bidang kebudayaan, Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, program yang sudah kita susun di awal tahun 2020 kemarin. Hanya ada dua program yang sudah berjalan, yaitu tentang warisan budaya tak benda. Itu kita sudah melakukan pada saat itu pengusulan untuk penetapan warisan budaya tak benda dari 6 yang kita usulkan ke pusat untuk di SK-kan oleh Menteri. Dengan sangat terpaksa kita sampaikan tidak ideal yang kita harapkan, karena dari 6 warisan budaya tersebut hanya satu yang dilanjutkan proses sidangnya untuk penetapan warisan budaya tak benda, yaitu tradisi yang ada di Kota Bengkulu tentang Barong Landong, sebuah tampilan permainan rakyat yang akan insya Allah dalam waktu dekat juga tetap diproses di kementerian untuk dilakukan sidang dan uji lapangannya. Insya Allah bila ini sudah terpenuhi, kita masih melengkapi data-data terkait dengan video visual, kemudian dengan kajian akademik yang masih dianggap kurang dari para penilai pusat. Itu yang akan kita lakukan dalam waktu dekat. Untuk Barong Landong itu alhamdulillah juga kita sudah melakukan kemarin kerjasama dengan peneliti Pak Cecep di Universitas Indonesia yang melakukan penelitian untuk Barong Landong ini. Dan ini kita berharap nanti kajian dari beliau akan menjadi bahan tambahan untuk literatur kita sebagai penguat untuk penetapan Barong Landong sebagai warisan budaya tak benda dari Kota Bengkulu nantinya. Itu untuk program BPTB warisan budaya. Ada juga yang kita sudah lakukan program penetapan cagar budaya. Ya, kalau tadi warisan budaya tak benda, ini warisan benda cagar budaya, yang kita di tahun ini juga sudah kemarin melakukan kajian oleh tim tenaga ahli cagar budaya. Prosesnya sudah kita buat dalam bentuk draft pengajuan untuk nanti bisa ditetapkan, yaitu tentang SD 4 Kota Bengkulu sebagai bangunan cagar budaya di kota kita. Ini juga masih dalam proses kajian, dan insya Allah juga di tahun ini akan menghasilkan sebuah penetapan wali kota. Dalam tingkat penetapan ini wali kota, jadi kabupaten kota diberi hak juga untuk menetapkan cagar budaya yang ada di wilayah kita. Nah, untuk itu kemarin karena kita baru saja memiliki tim cagar budaya tak benda, tim ahli cagar budaya, maka kita mencoba untuk melakukan kajian dan merekomendasi kepada pihak wali kota untuk bisa ini menjadi ketetapan wali kota nantinya. Dan kegiatan yang rencana kita kemarin itu sudah beberapa program kegiatan yang sudah kita lakukan kerjasama dan lakukan koordinasi dengan pusat. Itu terkait dengan Pekan Kebudayaan Nasional. Pekan Kebudayaan Nasional ini di agenda kita Kota Bengkulu mengusulkan untuk menjadi peserta Pekan Kebudayaan Nasional di tahun 2020 ini. Namun karena kondisi pandemi 19 ini, kita tidak memungkinkan untuk melakukan proses dalam hal tahapan-tahapan yang harus kita lalui sebelum kita menjadi peserta Pawai Kebudayaan Nasional ini. Disyaratkan di sana kalau untuk menjadi peserta yang akan tampil di Jakarta sebagai pengisi acara Pekan Kebudayaannya, kita harus juga membuat festival daerahnya, namanya PKD, Pekan Kebudayaan Daerah. Nah, untuk itu sebenarnya di awal tahun kemarin kita sudah punya kegiatan tersebut. Kita akan melakukan festival budaya daerah dari semua unsur-unsur seni yang ada di Kota Bengkulu. Apakah itu tari, musik, kemudian seni rupa, akan kita lakukan. Namun dengan kondisi terpangkasnya belanja anggaran di tahun 2020 ini untuk penanganan COVID-19, maka itu tidak bisa kita realisasikan. Kompensasi yang kita harusnya dapat untuk bisa
memenuhi syarat yang ditentukan oleh pusat sebagai peserta PKN, maka tidak bisa kita penuhi. Namun bukan berarti kita tidak berupaya. Melalui Dewan Kesenian Kota, kita berupaya untuk memaksimalkan bisa menghadirkan Kota Bengkulu di ajang nasional ini. Karena bukan apa, PKN ini merupakan ikonnya kebudayaan. Ikonnya kebudayaan yang dicanangkan oleh Presiden langsung untuk semua daerah berkolaborasi memunculkan budaya-budayanya yang unik, yang berbeda dengan daerah-daerah seluruh Indonesia untuk nanti kita tampilkan di pusat di tingkat nasionalnya di saat perhelatan Pekan Kebudayaan Nasional itu. Nah, kita dalam upaya untuk bisa mengeksiskan diri pada saat bulan Oktober nanti di saat PKN berlangsung, kami meminta kepada Dewan Kesenian berupaya bisa memenuhi PKD kita untuk bisa kita buat event daerahnya, kemudian kita ajukan ke pusat untuk menjadi materi PKN-nya ke Jakarta, ke pusat dibuat. Itu tadi terkait juga dengan untuk 17 Agustus, sebenarnya materi PKN itu ada di dalamnya. Kita diminta untuk mengirimkan permainan-permainan rakyat yang selama ini event-eventnya seperti gepuk bantal, seperti lomba teropa panjang, kemudian jingkrak. Nah, permainan-permainan rakyat itu kita biasanya selalu ada di event 17-an. Apakah melalui RT, apakah melalui dinas-dinas, sampai ke kelurahan, biasanya kita ramai sekali ini. Tapi saat ini kan lagi pandemi. Ya, karena kondisinya sekarang semua tidak boleh berkumpul, semua menjaga jarak. Dengan kondisi ini, ya itu pun tidak bisa kita realisasikan. Itu salah satu tadi, banyak sekali yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita koordinasikan dengan pusat pun tidak bisa kita laksanakan sesuai idealnya. Tapi bukan berarti kita tidak berupaya. Tentu di harapan kita di perubahan ini, nanti di anggaran perubahan, kalau memang masih memungkinkan, kita berupaya bisa memunculkan budaya kota ini untuk bisa tampil baik itu di event daerah maupun di event nasional. Itu mungkin informasi.